Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran. InsyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-198 dari surah Al-Baqarah yang masih lagi menerangkan tentang perkara yang berkaitan dengan haji. Sebelum ini sudah dijelaskan tentang ayat yang mengandungi perintah untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian juga diterangkan tentang adab-adab semasa menunaikan ibadah haji. Dan sekarang pula diterangkan tentang amalan-amalan yang nampak tidak ada kaitan dengan haji tetapi dibolehkan, dibenarkan. Umpamanya tentang berdagang, jual beli, tak ada kaitan dengan ibadah haji. Umpamanya lagi bekerja untuk mendapatkan upah, seperti umpamanya menyewakan penginapan, menjadi supir, umpamanya menjadi pekerja bagi jemaah haji dan dapat gaji. Nah, kemudian di samping itu juga melakukan ibadah haji, tawaf juga, sa'i juga, setelah umrah pergi juga ke Arafah untuk wukuf. Apakah dengan melakukan amalan-amalan yang bukan berkaitan dengan ibadah haji, apakah tetap ibadah hajinya itu sempurna atau ibadah hajinya itu menjadi tercemar, ternoda, atau ibadah hajinya menjadi sia-sia? Nah, inilah yang dibahas oleh ayat yang ke-198 ini. Ayat ini menjelaskan bahwasanya dibolehkan, dibenarkan bagi jemaah haji atau siapa saja yang menunaikan ibadah haji untuk melakukan amalan seperti jual beli atau melakukan apa saja yang bisa ia mendapatkan uang atau kekayaan yang dalam ayat ini disebut sebagai karunia dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ia tidaklah mengurangkan nilai ibadah haji itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. Allah berfirman, Laisa 'alaikum junah.
tidak ada dosa atasmu. Maksudnya dibolehkan bagimu, tidak akan berdosa kamu melakukan perkara yang berikut ini. Antabtahu fadlan min rabbikum, kamu mencari karunia dari sisi Tuhanmu. Karunia maksudnya adalah mencari rezeki dengan berjual beli atau apa saja pekerjaan yang mendatangkan uang. Fa idza afattum min Arafat, maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, dari wukuf di Arafah, fadhkurullah indal masy'aril haram, maka berzikirlah, menyebut nama Allah di al-masy'aril haram. Al-masy'aril haram adalah Muzdalifah. Wadhkuruhu kama hadakum, dan berzikirlah, menyebut namanya, nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah ditunjukkan kepadamu, yang telah diterangkan kepadamu. Wa in kuntum min qablihi laminadh-dhallin, sesungguhnya adalah kamu sebelum itu, maksudnya sebelum memeluk Islam, adalah kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sesat. Kita ulang sekali lagi dari awal ayat. Tidak ada dosa atasmu untuk mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala di Al-Masy'aril Haram, dan ingatlah kepada Allah, berzikirlah kepada Allah sebagaimana yang ditunjukkan kepadamu, sebagaimana yang diterangkan atau diajarkan kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu, sebelum memeluk Islam, sebelum diterangkan kepadamu tentang syariat bagaimana beribadah dengan benar kepada Allah, sesungguhnya sebelum itu sungguh kamu adalah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sesat. Jadi ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang dibenarkan, tidak berdosa apabila kita melakukan perbuatan-perbuatan yang nampak tidak ada kaitan dengan ibadah haji. Umpamanya berjual beli, tidak diharamkan, tidak berdosa, dibolehkan, tidak mengapa, meskipun jual beli tidak masuk ke dalam perbuatan ibadah haji, dibolehkan. Ayat ini adalah ayat yang apabila kita lihat sebab turunnya, umpamanya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir dari riwayat Imam Al-Bukhari menyebutkan bahwasanya di kota Mekah itu ada 3 pasar dahulu. Ada namanya pasar Ukaz, ada namanya pasar Majannah, ada lagi satu lagi pasar namanya Dzul Majaz. Ada 3 pasar. Sama seperti kita nih, ada pasar Cipuan, ada pasar Qadim, ada pasar Sukaramai, ada pasar di kota Pekanbaru ini. Di pasar tentu ada jual beli. Nah, di antara jemaah haji itu ada sebagai pembeli, di antara jemaah haji itu juga ada sebagai penjual. Akhirnya mereka berjual beli. Nah, apakah jual beli semasa musim haji, yang mana si penjual dan si pembeli juga ikut berhaji sekali? Mereka tawaf, mereka sa'i, mereka tunaikan umrah. Setelah itu mereka berjual beli. Sampai waktunya 9 Zulhijjah mereka pergi ke Arafah. Bahkan di Arafah itu juga ada jual beli. Kemudian mereka pergi ke Mina. Di Mina pun juga mereka berjual beli. Di samping mereka menunaikan ibadah haji. Apakah berjual beli di samping menunaikan ibadah haji ini dibolehkan atau tidak? Nah, mereka menjadi tertanya-tanya. Turunlah ayat ini sebagai jawabannya. Jadi ayat ini sebab turunnya, asbabun nuzulnya adalah
Di antara umat Islam yang menunaikan ibadah haji itu merasa berdosa untuk berjual beli, sebab rasanya jual beli ini tidak ada kaitan dengan ibadah haji. Turun ayat ini menyatakan bahwasanya tidak apa untuk berjual beli, sehingga hilanglah rasa berdosa di hati. Bahkan ada di antara riwayat bahkan bahwasanya ada di antara sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, bagaimana Rasulullah, apakah dibolehkan kita berjual beli atau tidak? Rasulullah tak menjawab. Kemudian turun ayat ini sebagai jawabannya, yaitu dibolehkan untuk berjual beli. Hanya saja nanti kita akan sampaikan, hanya saja jangan pula pergi haji itu untuk berjual beli pula. Nah, sehingga ketika di tanah suci sibuk dengan berjual beli, sehingga tidak lagi sungguh-sungguh menunaikan ibadah haji, tidak lagi khusyuk, tidak lagi ikhlas dalam menunaikan ibadah haji, karena yang menjadi tujuan utama bukannya menunaikan ibadah haji. Tujuannya utama adalah untuk berjual beli. Ini dilarang. Karena sebenarnya tujuan utama untuk pergi haji adalah untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan ibadah umrah itu karena Allah taala. Kemudian ayat ini juga menjelaskan tentang keadaan yang dilalui oleh umat Islam ketika bertolak dari Arafah menuju Mina. Keadaan yang sangat sesak, ramai orang, penuh dalam waktu yang sama, bergerak satu arah, yaitu meninggalkan Arafah, kemudian bersama-sama pergi menuju Mina. Allah jelaskan keadaan umat Islam ketika meninggalkan Arafah. Nah, dalam keadaan berdesak-desakan, ramai, Allah perintahkan mereka jangan sampai tenggelam dalam keadaan yang memang berat, susah, karena ramai bergerak dalam satu arah dalam waktu yang sama. Jangan tenggelam dalam keadaan yang berat seperti itu, tetapi hendaklah hasilkan atau dapatkan keadaan yang lain, suasana yang lain, yaitu suasana yang tinggi nilainya, yaitu suasana kebersamaan dengan Allah melalui zikir. Maka berzikirlah kamu di Masy'aril Haram apabila sudah meninggalkan sudah meninggalkan Arafah, padang Arafah, untuk menuju ke Mina. Maka berzikirlah kamu, tenggelamlah dalam berzikir, menyebut nama Allah, supaya terjalin kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang Allah inginkan. Karena itulah yang Allah ajarkan, itulah dia petunjuk dari sisi Allah. Dan jangan sampai seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik pada masa dahulu, atau orang-orang Arab pada masa jahiliyah dahulu, yaitu tidak menyebut nama Allah, tapi mereka membanggakan diri dan keluarga mereka, menyebut-nyebut keturunan mereka. Bukannya menyebut Allah, tapi menyebut-nyebut keturunan mereka. Saya adalah anak si fulan, datuk saya adalah si fulan, keturunan kami adalah keturunan si fulan. Mereka membangga-banggakan keturunan, karena dalam bangsa Arab membanggakan keturunan itu salah satu tabiat untuk meninggikan kedudukan, untuk memuliakan kedudukan. Padahal di dalam Islam, mulia dan tingginya kedudukan seorang bukan karena keturunan. Mulia dan kedudukannya seseorang, tingginya kedudukan seseorang adalah karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia kandungan ayat yang akan kita bahas ini. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat ini. Ayat ini dimulai dengan laisa 'alaikum junahun, tidak ada dosa atasmu. Sudah kita terangkan tadi sebab turun ayat ini. Mengapa dimulai dengan tidak ada dosa atasmu? Sebab umat Islam ketika menunaikan ibadah haji merasa berdosa. Merasa berdosa apabila mereka melakukan sesuatu yang tidak ada kaitan dengan ibadah haji. Melalui ayat ini maka hilanglah
perasaan berdosa itu, sebab Allah membenarkan mereka untuk melakukan perbuatan seperti jual beli yang nampaknya tidak ada kaitan dengan ibadah haji. Sebenarnya ada kaitan dengan ibadah haji. Nampaknya tidak ada kaitan dengan ibadah haji, tapi sebenarnya ada kaitan dengan ibadah haji. Sebab kalau semua menunaikan ibadah haji dan tidak ada yang menjual makanan umpamanya, tidak ada yang membawa mobil untuk membawa kita ke Arafah umpamanya, maka pastilah kita tidak akan dapat menyempurnakan ibadah haji. Maka pastilah kita tidak akan mudah, pasti kita akan susah menunaikan ibadah haji. Maka meskipun nampak jual beli tidak ada kaitan dengan ibadah haji secara kasat mata, tetapi sebenarnya setelah kita dalami, kita kaji-kaji, jual beli itu ada kaitan dengan ibadah haji itu sendiri. Kalau tidak adalah orang yang menyiapkan makanan untuk kita, tentu kita akan susah untuk menunaikan ibadah haji. Kalau tidak ada orang yang ditugaskan untuk membimbing kita tawaf, sa'i, yang kita sebut sebagai mutawif. Yang mutawif itu digaji, mereka dapat gaji. Atau ada lagi namanya tenaga musim yang dipekerjakan oleh negara untuk membantu jemaah haji, dan mereka itu digaji. Kalau tidaklah ada mereka, mungkin kita lebih susah untuk menunaikan ibadah haji. Nah, dengan adanya mereka, tertolong kita, mudahlah bagi kita untuk menunaikan ibadah-ibadah haji. Mudah bagi kita untuk bertanya, kemudian kita pun dibimbing tawaf, sa'i. Maka meskipun nampak secara zahir tidak ada kaitan dengan ibadah haji, tetapi sebenarnya ada kaitannya, maka Allah bolehkan, Allah benarkan. Ini maksud ayat laisa alaikum junah. Sebenarnya kata junah diambil dari kata janaha. Janaha maknanya mala. Mala maknanya miring. Miring. Umpamanya begini, sampan baru bagus berjalan di atas air kalau dia lurus saja. Tapi kalau dia miring ke kanan, miring ke kiri, ini tidak seimbang, tidak bagus perjalanannya, tidak baik perjalanannya. Yang baik perjalanannya lurus saja, tidak miring ke kanan, tidak miring ke kiri. Nah, al-janah atau al-junah di dalam ayat ini, junahun, dosa. Dosa dikatakan dosa karena orang yang berdosa itu dia sudah miring. Sudah miring kepada kemaksiatan, kepada kesalahan. Tadi lurus mengikuti kebenaran. Kalau orang berdosa, dia sudah tidak lurus lagi, tidak lagi di atas kebenaran. Dia menjauh dari kebenaran, kemudian dia miring kepada kesalahan, kepada kemaksiatan. Maka disebutlah orang yang miring kepada kesalahan ini sebagai orang yang berdosa. Nah, disebutkan di sini laisa alaikum junah, tidak ada dosa atasmu. Nampak orang yang berjual beli itu dia nampaknya keluar dari beribadah haji, tapi sebenarnya tidak. Mereka itu tidak keluar dari ibadah haji karena mereka itu sebenarnya juga adalah untuk menyempurnakan ibadah haji itu juga melalui jual beli, asalkan tujuan utama adalah melakukan ibadah haji. Dan berjual beli itu adalah untuk menyempurnakan atau memenuhi keperluan kita di dalam menunaikan ibadah haji. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. An tabtaghu fadlan min rabbikum. Untuk kamu atau supaya kamu mencari karunia dari sisi Tuhanmu, tidak ada dosa. An tabtaghu, supaya kamu mencari. Kata mencari di sini, tabtaghu, mencari dengan sungguh-sungguh. Mencari dengan sungguh-sungguh. Maksud mencari dengan sungguh-sungguh ini adalah
dengan sepenuh hati. Tapi meskipun berjual beli, mencari karunia dari sisi Allah dengan sepenuh hati, tidaklah tujuan utama untuk mencari rezeki itu sendiri, tidak. Tapi memang diperintahkan juga untuk apabila berjual beli dengan sepenuh hati. Jadi Allah perintahkan kita jangan mengerjakan sesuatu setengah-setengah, tapi kerjakanlah dengan sepenuh hati. Menunaikan ibadah haji dengan sepenuh hati. Kemudian apabila berjual beli juga dengan sepenuh hati. Kita ulang sekali, tapi jangan jadikan jual beli itu sebagai tujuan utama ketika berada di tanah suci di musim haji. Seperti apa orang yang menjadikan jual beli sebagai tujuan utama? Belum lagi sampai ke Mekah, di sini sudah berfikir, saya mau beli cerek lah, mau beli permaidani lah, belum lagi apa-apa. Di sini sudah dia senaraikan, dia sudah tulis apa-apa yang mau dibeli. Belum lagi wukuf di Arafah, tapi koper sudah penuh. Sudah beli itu, beli ini dan tak pernah merasa kurang dalam membeli. Padahal itu adalah keperluan nanti di rumah, itu pun sebagai hadiah. Dan takut kita pula berjual beli itu adalah untuk keangkuhan dan kesombongan, atau untuk mengejar kekayaan dunia. Akhirnya bukan lagi tujuan utama menunaikan ibadah haji. Itu barulah tercela. Tapi kalau bersungguh-sungguh di sana berjual beli, sungguh-sungguh memang tak ada salahnya. Tidak ada salahnya. Tetapi tetap tidak menjadikannya sebagai tujuan utama. Yang tak bersungguh-sungguh itu umpamanya berjual beli, kalau untung-untunglah, kalau rugi-rugilah, itu namanya tidak sungguh-sungguh dalam berjual beli. Sungguh-sungguh silahkan. Umpamanya berjual beli, siang hari berjual beli, silakan. Malam hari sampai ke pukul 12, silakan, tidak mengapa. Tanda kesungguhan dalam berjual beli. Dia mungkin bisa untuk berjual beli lama, buka kedainya umpamanya sampai berjam-jam lamanya, tapi dia hanya buka setengah jam saja. Itu tidak menunjukkan kesungguhan. Maka kata yang menunjukkan kesungguhan di dalam ayat ini adalah kata antabtahu, supaya kamu mendapatkan, mencari dengan sungguh-sungguh. Antabtahu fadlam min rabbikum, supaya kamu mencari karunia dari sisi Tuhanmu. Apa makna karunia di sini? Karunia maknanya kelebihan. Maka kata fadlan ketika disebut di dalam ayat ini sebagai satu kelebihan, maknanya ibadah haji dapat kita tunaikan. Kemudian satu lagi, karena kita berjual beli, maka kita pula dapat keuntungan. Dapat dua sekali. Ibadah haji selesai, kita dapatkan balasan kebaikannya, keuntungan dunia pun dapat. Nah, dua-dua dapat. Namun ini perlu kita jelaskan, kita perlu berikan tambahan. Apabila kita pergi ke tanah suci dan waktu yang disediakan untuk kita sangat terbatas, dan mungkin hanya itulah kesempatan satu-satunya seumur hidup kita, belum tentu lagi tahun yang akan datang kita akan pergi lagi ke tanah suci. Mungkin waktu yang diberikan kepada kita hanya 40 hari atau 50 hari. Kalau berdagang, kita bisa berdagang di tanah air. Tapi kalau beribadah, yang ibadah itu sampai 100.000 kali lipat pahalanya, itu hanya kita dapat di tanah suci, di kota Mekah. Maka kita prioritaskan untuk 50 hari selama di tanah suci, saya tidak mau berdagang. Meskipun dibenarkan untuk berdagang, saya tak mau berdagang. Saya tak mau bawa barang dagangan saya dari sini. Meskipun pandai berdagang, tidak, saya tak mau bawa barang dagangan saya di sini. Karena saya ingin yang 50 hari di tanah suci ini hanya untuk beribadah saja. Itu adalah lebih bagus.
Tapi kalau ada orang yang memang kerjanya pulang pergi setiap tahun pergi ke tanah suci, kemudian ini ada peluang juga untuk berdagang. Kemudian dia bawa barang apa yang bisa dijual di sana, bawa dari sini. Apa pula yang bisa dijual di sini, dibawa pula dari sana. Akhirnya dia menjual dan membeli di sana, tidak mengapa. Tidak ada dosa baginya. Tapi kalau kita ini adalah memang telah memperuntukkan waktu yang 50 hari ibadah haji, maka gunakanlah waktu yang 50 hari itu, karena itulah waktu yang telah Allah pilihkan untuk kita, dan belum tentu lagi kita dapat lagi pergi ke tanah suci pada masa-masa yang akan datang. Kalau harta benda dunia, kita bisa mendapatkannya di sini. Tapi kalau kebaikan berupa pahala yang banyak berlipat kali ganda, kita hanya bisa dapatkan di sana, di tanah suci saja. Maka gunakanlah masa itu untuk berzikir, membaca Quran, berdoa, beribadah, tawaf, sa'i dan lain sebagainya. Jadi ayat ini mesti difahami dengan baik. Jangan pula sampai setelah ayat ini peluang bagi saya untuk berdagang selama musim haji, paling tidak balik modal saya. Nah, kalau saya modal 30 juta pergi haji, mudah-mudahan dengan bawa barang dagangan ini saya dapat pula lah 30 juta. Jangan sampai seperti itu, sebab makna ayat ini bukanlah seperti itu. Makna ayat ini karena umat Islam merasa berdosa apabila melakukan perbuatan yang bukan berkaitan dengan ibadah haji. Tetap sebenarnya tujuan utama adalah menunaikan ibadah haji. Maka digunakanlah kata fadlan, yaitu satu kelebihan yang lebih dari yang kita harapkan, yang lebih dari yang diharapkan. Yang diharapkan apa? Yang diharapkan adalah dapat beribadah haji, dapat pahala. Yang lebih dari itu, dapat pula rezeki dengan berjual beli. Fadlam mir rabbikum. Ada kata fadlan mir rabbikum. Memang fadlan itu, memang karunia itu dari Allah. Mengapa digunakan kata mir rabbikum lagi di sini? Karunia dari Tuhanmu. Memang karunia dari Allah. Mengapa digunakan kata dari Tuhanmu? Untuk menjelaskan bahwasanya karunia adalah dari Allah dengan sebab dari kita ataupun tidak dengan sebab dari kita. Apa maksudnya dengan sebab dari kita? Ada yang tidak dengan sebab dari kita. Karunia dari sisi Allah. Semua karunia memang dari sisi Allah. Ada orang yang berjual beli. Dengan berjual beli dia berusaha. Dengan usaha dia dapat untung. Nah, keuntungan itu karunia dari sisi Allah. Tapi karunia itu didapatkan dengan usaha yang kita lakukan. Dia tak berjual beli, tidak berjual beli, tak ada usaha yang dia buat. Tiba-tiba saja ada orang yang memberi hadiah untuknya. Ini hadiah untuk bapak, untuk ibu. Nah, hadiah tersebut tidak ada usaha darinya. Allah saja melembutkan hati seseorang untuk memberikan hadiah kepadanya. Nah, itu adalah karunia dari sisi Allah tanpa sebab dari diri kita. Nah, itu lebih tinggi nilainya. Lebih tinggi nilainya. Ayat ini menjelaskan antabtahu fadlam mir rabbikum. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari sisi Tuhanmu. Memberikan penekanan, jangan sampai kamu menyangka usahamu itu yang menentukan kamu dapat karunia. Jangan sampai. Sehingga kamu menyibukkan diri dengan usaha-usaha, sehingga terlalaikan kamu dari beribadah kepada Allah di tanah suci. Sampai sholat 5 waktu pun tidak di Masjidil Haram lagi. Nah, umpamanya lah, karena dia meyakini bahwasanya usahanya itulah yang akan menentukannya dapat untung banyak, umpamanya, maka bermakna dia sudah terpedaya. Sebenarnya karunia dari sisi Allah bukan karena usaha dari kita. Sebenarnya karunia dari sisi Allah adalah atas perkenan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dengan usaha dari kita ataupun
tidak dengan usaha dari diri kita. Contoh mudahlah umpamanya, penyembuhan dari siapa? Dari Allah. Penyembuhan dari Allah. Tak ada manusia yang menyembuhkan dirinya sendiri. Tidak. Ada penyembuhan dengan sebab dari diri kita, ada penyembuhan tidak dengan sebab dari diri kita. Ada penyembuhan dengan sebab. Kita pergi ke dokter, kita beli obat, kita makan obat, kita pun sembuh. Kesembuhan itu tetap dari Allah juga, tapi dengan usaha kita. Nah, ada pula orang tidak pergi ke dokter, tidak makan obat, dijalani saja penyakit itu dan sembuh juga. Karena Allah berikan kesembuhan kepadanya tanpa sebab, tanpa usaha. Kedua-dua kesembuhan dari sisi Allah. Atau sebaliknya. Sebaliknya, ada orang yang berusaha pergi ke dokter, makan obat, tapi tak juga sembuh. Karena memang bukan usaha itu yang membuat kita sembuh, tapi kita memang diperintahkan untuk berusaha. Jadi penekanannya bukan pada usaha, penekanannya adalah Allah sebagai yang memberikan sesuatu kepada kita, baik itu melalui usaha ataupun tidak melalui usaha. Untuk memunculkan Allah sebagai yang memberi karunia, maka digunakanlah kata mir rabbikum. Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlam mir rabbikum. Tidak ada dosa atasmu untuk mencari karunia dari sisi Tuhanmu. Fa idza afattum min Arafat, maka apabila kamu telah bertolak atau telah meninggalkan Arafat, maka apabila kamu telah bertolak meninggalkan Arafat, bertolak meninggalkan Arafat benar sudah selesai kita wukuf di Arafat. Karena disebut kata Arafat di sini, yang dimasukkan Arafat di sini adalah padang Arafah. Padang Arafah. Yang di padang Arafah itu ada satu gunung, nama gunung itu adalah Gunung Rahmah, Jabal Rahmah. Nah, padang Arafah itu luas. Nah, di antara padang Arafah itu ada tempat yang berbukit atau bergunung di situ namanya Jabal Rahmah. Jangan difahami Arafah itu Jabal Rahmah, tidak. Tapi Jabal Rahmah itu bahagian dari Arafah yang luas. Nah, karena ada pula sebahagian jemaah haji kalau tak sampai ke Jabal Rahmah itu tidak sah wukuf di Arafah. Nah, karena wukuf di Arafah itu di padang Arafah yang luas, dan salah satu tempatnya adalah di Jabal Rahmah. Nah, apabila disebut kata Arafat di sini bermakna wukuf di Arafah. Wukuf maknanya berdiam. Berdiam di Arafah adalah rukun dari rukun haji. Ada pula hadis Nabi, Al-Hajju Arafat. Dalam riwayat yang lain, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah dengan wukufnya di Arafah. Maka mesti sampai di Arafah dan wukuf di situ. Kalau tak wukuf di situ, maka hajinya tidak sah. Karena dia rukun dari rukun haji. Dalam ayat ini, apabila kamu bertolak dari Arafah atau meninggalkan Arafah, karena kata Arafah disebut bermakna ia adalah rukun haji, maka mesti sampai ke Arafah. Kapan lamanya atau berapa lamanya kita berada di Arafah? Sejak kapan dan sampai kapan? Ada di antara ulama menetapkan mulainya paling tidak adalah semenjak tergelincirnya matahari sampai terbenam matahari. Itu paling tidak. Kalau mau lebih sempurna, seperti Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, kalau mau lebih sempurna semenjak tenggelam matahari masuk ke 9 Zulhijjah, tenggelam matahari, bermalam kita di situ sampai siangnya, sampai tergelincir matahari, sampai terbenam matahari, bermakna 1 hari 1 malam. Atau 1 malam 1 siang. Karena malam dan siang di dalam ukuran waktu pada bulan-bulan Hijriah adalah malam dulu baru siang. Nah, itu adalah waktu untuk berdiam di Arafah. Tapi kalau tidak mampu dari terbenam matahari, maka mulailah dari tergelincir matahari sampai terbenam matahari. Dan itu adalah yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tergelincir matahari sampai terbenam. Apabila terbenam,
terbenam saja matahari, maka bertolak dari Arafah menuju Mina. Kata bertolak di dalam ayat ini menggunakan kata afat. Fa idza afattum. Afat ini dari kata fadha. Fadha yafidu faydan. Faydan maknanya banjir. Apa makna banjir ini? Air banjir. Kapan air itu banjir? Kalau air itu melimpah. Nah, biasanya air itu di bawah bibir sungai. Tapi sekarang ini air itu melimpah sampai ke darat. Maka kita sebutlah ini banjir. Mengapa digunakan kata afat, banjir? Sebab umat Islam tadi ramai di Arafah. Apabila tadi ramai di Arafah, terbenam matahari, mereka pun secara bersama-sama menuju Mina. Nah, bersama-sama menuju Mina dalam keadaan ramai, berdesak-desakan, satu arah, bergerak cepat, maka disebutlah juga banjir. Afattum. Satu lagi, apabila Allah menyebut afattum, ketika kamu bertolak dari Arafah menuju Mina secara ramai, bermakna sampai dunia kiamat umat Islam akan bergerak dari Arafah menuju Mina secara beramai-ramai. Karena Allah menggunakan kata afat dalam ayat ini. Bermakna sampai kapanpun umat Islam akan ramai dari Arafah menuju Mina pada waktu selesai wukuf di Arafah. Jadi tidak akan mungkin terjadi suatu ketika bahwasanya hanya beberapa orang saja di Arafah, kemudian orang yang tak seberapa banyak itu menuju Mina. Tidak akan mungkin. Dan buktinya hari ini, semakin hari semakin banyak orang yang pergi ke tanah suci, sampai menunggu sampai 4-5 tahun. Maka sampai dunia kiamat umat Islam akan ramai dan lebih ramai lagi wukuf di Arafah. Karena dalam ayat ini Allah menggunakan kata afat. Afat maknanya lebih, sama seperti banjir, air yang lebih, bermakna teruslah manusia akan membanjiri padang Arafah dan bergerak secara bersama-sama satu arah. Kalau air banjir itu bergerak satu arah juga dan kecepatannya laju. Begitu juga umat Islam dari Arafah, mereka cepat pergi ke Mina. Satu hari Arafah sudah kosong. Sebab apa? Sebab besoknya ketika di Arafah 9 Zulhijjah, besoknya 10 Zulhijjah umat Islam sudah melontar jamarat di Mina. Maka dalam satu hari saja, begitu cepatnya umat Islam pindah, Arafah sudah kosong. Maka disebutlah afat, banjir, sama seperti air berpindah begitu cepat dan satu arah. Umat Islam dari Arafah arahnya hanya satu, yaitu pergi ke Mina. Maka Allah gunakan kata afat di sini. Jadi karena yang berfirman adalah Allah, maka setiap penggunaan kata itu tepat pada tempatnya. Jadi kalau dalam terjemahan kita hanya memahami apabila kamu bertolak dari Arafah, apabila kamu telah meninggalkan Arafah. Tapi sebenarnya bukan sebenar maknanya bertolak atau meninggalkan, tapi maknanya adalah secara beramai-ramai seperti banjir keluar dari Arafah menuju Mina. Dan ini adalah keagungan ibadah haji yang sampai kapanpun akan terus ramai umat Islam menunaikan ibadah haji. Fa idza afattum min Arafat, dan apabila kamu bertolak meninggalkan Arafat. Arafat dikaji dalam tafsir. Arafat ini nama ke padang Arafah itu atau sifat dari padang Arafah itu sehingga menjadi nama. Dia ada memang dari asal sudah namanya itu. Namanya Arafat umpamanya. Nama padang itu Arafat. Ada pula nama itu datang kemudian. Datang kemudian karena nama itu punya sifat Arafat. Arafat itu maknanya mengenal. Dari kata Arafa ya'rifu. Ada pula nama buku Al-Ma'rifah umpamanya. Tafsir Al-Ma'rifah.
Arafah. Arafah maknanya mengenal. Arif orang yang mengenal, orang yang mengetahui. Irfan maknanya pengetahuan. Dari kata yang sama. Nah, ada yang mengatakan itu adalah nama kepada Padang Arafah. Kalau nama kepada Padang Arafah bermakna memang sudah dari awalnya namanya seperti itu. Sudah tidak ada pembahasan lagi. Tapi kalau Padang Arafah itu diberi nama Arafat dari perkataan Arafah, mengenal atau pengetahuan, maka di sini ada tafsiran. Apa tafsirannya? Ramai ulama menafsirkannya. Satu umpamanya, mengapa Arafah dikatakan Arafah, mengenal? Karena disitulah Nabi Ibrahim mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Ada lagi yang membawa lebih dahulu dari itu, bukan Nabi Ibrahim. Karena kalau Nabi Ibrahim berkaitan dengan ibadah haji. Nah, ada lagi yang lebih dahulu dari itu, yaitu kepada Nabi Adam alaihi salam. Di situ Nabi Adam dahulu diajarkan bagaimana bertaubat kepada Allah. Di situ Allah mengajarkan kepada Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di situ Nabi Adam mengenal bagaimana cara bertaubat, kemudian bertaubat, kemudian taubatnya diterima oleh Allah. Ada lagi yang memberikan tafsiran. Dahulu Nabi Adam bukan di situ diturunkan. Ketika diturunkan ke muka bumi dari surga, kononnya diturunkan di India. Kononnya. Kalau kononnya tak bisalah dipastikan. Kemudian Siti Hawa kononnya diturunkan di Jeddah. Di Jeddah di tepi Laut Merah. Kemudian mereka berdua ini berjalan-berjalan mencari antara satu dengan yang lain, akhirnya berjumpa di Arafah. Akhirnya mereka mengenal satu sama lain. Suamiku, istriku. Akhirnya mereka berjumpa di situ. Kononnya, ini kononnya lagi, berjumpa di atas bukit atau gunung di tengah-tengah Padang Arafah itu yang disebut hari ini dengan Jabal Rahmah. Maka ada pula lah cerita kalau kita dibawa ke situ, kalau mau bertemu jodoh, seperti bertemunya dahulu Nabi Adam dan Siti Hawa, maka pergilah naik ke atas Jabal Rahmah itu dan berdoalah minta diberi jodoh. Bolehlah, tak ada masalah. Asalkan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta di situ silakan, karena Padang Arafah adalah salah satu tempat yang insya-Allah apabila kita berdoa di situ, doa kita mustajab. Baik, berikutnya lagi. Ada lagi yang mengatakan Arafah di situ karena Nabi Ibrahim pernah sampai ke Arafah itu dahulu sebelum untuk kedua kalinya pergi ke situ menunaikan ibadah haji. Pada kali kedua ketika menunaikan ibadah haji dibawa oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril membawa Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, ini dia tempatmu beribadah, wukuf. Kata Nabi Ibrahim, araftu, iya saya tahu. Apa sebab? Sebab sebelum ini saya pernah sampai ke sini, yaitu ketika saya hendak menyembelih anak saya dahulu. Ketika saya menyembelih anak saya dahulu, saya sampai ke sini. Kemudian saya berjalan terus ke Mina untuk menyembelih anak. Ini adalah kali kedua saya sampai di sini. Araftu, iya saya tahu ini. Maka diberilah nama tempat itu dengan Arafah, mengenal. Ada juga yang memberikan tafsiran lain. Banyak tafsirannya ini. Kalau dikembalikan ke sifat tempat tersebut. Mengapa Arafah dikatakan Arafah? Mengenal, karena disitulah semua berkumpul. Yang tadi berdiam di Madinah, yang tadi berdiam di Mekah, yang dari mana-mana, semua berkumpul di Arafah pada 9 Zulhijjah. Apabila semua berkumpul di sana, ramai, menumpuk, maka mereka akan saling kenal mengenal di sana. Kenal mengenal di sana, karena mereka berkumpul di sana semua, maka disebutlah tempat itu tempat kenal mengenal, Arafah. Ada lagi yang lebih hebat lagi, yaitu membawa tempat itu kepada tempat nanti di hari akhirat kita dikumpulkan secara bersama-sama, mahsyar. Maka pemandangan di Arafah
adalah seperti nanti yang akan kita jalani di mahsyar. Ketika itu barulah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hidup kita satu ketika nanti adalah seperti itu, seperti yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat Al-Qur'an, bahwasanya hari kebangkitan dan dikumpulkan ia adalah sesuatu yang pasti. Ketika itu manusia mengenal. Tempat itu mengenalkan manusia tentang hari kebangkitan kelak. Jadi banyak tafsirannya. Maka karena banyak tafsirannya, maka digunakanlah dalam bentuk jamak di sini. Arafat, bukan Arafah, tetapi Arafat. Kalau disebut Arafat plural, jamak, bermakna bisa nilainya itu lebih dari 2 dari kata Arafat ini. Tapi meskipun banyak kita terangkan tadi, apapun yang kita sampaikan penjelasannya, Arafat yang dimasukkan dalam ayat ini adalah satu tempat, yaitu satu padang, tempat berkumpulnya para jemaah haji pada 9 Zulhijjah. Fa idza afattum min Arafat, maka apabila kamu telah bertolak meninggalkan Arafat, fadhkurullaha indal masy'aril haram, maka berzikirlah kepada Allah di masy'aril haram. Apabila kamu bertolak meninggalkan Arafat, bermakna Arafat sudah kita tinggalkan. Nah, apabila kita tinggalkan, menuju mana kita? Menuju Mina. Nah, sebelum sampai ke Mina ada satu tempat. Dalam ini tempat tersebut, tempat antara Arafah dengan Mina itu disebut dengan Al-Masy'aril Haram. Maka ulama tafsir hampir bersepakat Al-Masy'aril Haram yang dimaksudkan adalah Muzdalifah. Muzdalifah adalah tempat antara Arafah dengan Mina. Maka dibahas kata Muzdalifah, meskipun kata Muzdalifah tidak ada dalam ayat ini, tapi dibahas kata Al-Muzdalifah itu maknanya adalah Al-Qurbu. Al-Qurbu maknanya dekat, karena dia dekat dengan Arafah, dia dekat dengan Mina, karena dia di antara Arafah dan Mina. Ada pula yang mengatakan Al-Muzdalifah itu, Muzdalifah itu dari kata Al-Izdilaf. Al-Izdilaf itu maknanya mengumpulkan. Mengumpulkan apa? Tafsiran pertama, mengumpulkan Arafah di satu sisi dan Mina di satu sisi. Tapi ada lagi tafsiran yang lebih bagus. Ini yang dahulu dilalui oleh Rasulullah, yaitu mengumpulkan 2 salat di situ, yaitu salat Maghrib dan salat Isya. Karena Rasulullah jamak takhir di situ dahulu, Maghrib dan Isya. Kan ada masjid di Muzdalifah. Nah, siapa yang salat jamak di situ, jamak qasar, Maghrib, Isya, takhir di situ, maka dia telah menepati seperti yang dahulu dilalui oleh Rasulullah. Apa hukum berdiam di Muzdalifah? Karena di sini disebut Al-Masy'aril Haram, fadhkurullaha, dan berzikirlah, menyebut nama Allah di Masy'aril Haram, di Muzdalifah. Maka Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i menyebutkan wajib untuk berdiam di Muzdalifah. Paling tidak berhenti sejenak saja. Maka jemaah haji, mereka akan turun dari bus, kemudian mereka cari batu-batu kecil. Turun itu sudah mencukupi untuk memenuhi berdiam di Muzdalifah. Berdiam di Muzdalifah pada malam hari disebut dengan istilah mabit. Maka mabit di Muzdalifah. Seelok-eloknya bagaimana? Seelok-eloknya berdiam di Muzdalifah sampai subuh. Nah, setelah subuh baru kita bergerak ke Mina. Tapi karena kita ini tergantung kepada kelompok, nah kepada jemaah, ikut sajalah. Jangan terlalu mengejar yang sunnah-sunnah, nanti tercicir pula, tertinggal pula dari kelompok, dari kumpulan. Tidak, teruskan saja, tak mengapa. Bahkan ada di antara ulama membolehkan tak turun dari bus pun tak mengapa. Kita minta kawan kita umpamanya, tolong carikan batu saya. Nah, saya tak mampu turun, dingin rasanya.
pun juga boleh. Tidak mengapa, karena berdiam di atas mobil itu pun juga sudah dihitung setelah sampai ke Masy'aril Haram. Maka ada di antara ulama menyebutkan berdiam di Masy'aril Haram bukannya wajib, tapi sunat saja. Sunat muakkad. Namun ada juga yang lebih tegas mengatakan tidak. Sebagaimana wukuf di Arafah rukun, maka berdiam di Muzdalifah adalah juga rukun. Ini perbedaan pendapat. Kalau rukun tak boleh ditinggalkan. Tapi kalau wajib tadi boleh ditinggalkan, tapi kalau ditinggalkan bayar dam. Tapi kalau sunat muakkad, kalau ditinggalkan pun tidak membayar dam, karena dia hanya sunat muakkad saja. Yang penting adalah di dalam ayat ini, apabila sampai di Masy'aril Haram, kita berzikir kepada Allah. Apa zikirnya? Zikirnya adalah talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Itu terus berulang-ulang. Apalah zikirnya? La ilaha illallah. Tahlil. Apalagi? Takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Karena kita sudah masuk 10 Zulhijjah, maka bertakbir atau baca Quran, berdoa atau apa saja. Yang penting adalah berzikir kepada Allah. Sebaik-baik doa apa yang kita baca antara Arafah dan Mina? Nah, ini ayat yang akan datang kita bahaskan. Ayat yang akan datang yaitu doa yang sudah semua kita menghafalnya, yaitu ayat doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik. Maka apabila telah bertolak atau telah berangkat meninggalkan Arafah, maka berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Masy'aril Haram. Kita ada Masjidil Haram, ada Masy'aril Haram. Kalau disebut Masjidil Haram, itu di Mekah sana. Di tengah-tengahnya ada Ka'bah. Tapi kalau disebut Masy'aril Haram, ini Muzdalifah, tempat kita mengambil batu. Nah, beda. Meskipun sama-sama Al-Haram di ujungnya, Al-Haram itu maknanya sudah kita terangkan dahulu, yaitu yang dimuliakan. Masy'aril Haram, tempat yang dimuliakan. Masy'ar dari kata syu'ur. Syu'ur maknanya perasaan, yaitu tempat yang bisa menyentuh perasaan kita. Menyentuh perasaan kita, karena di situ kita akan berada pada malam hari. Kemudian kita baru saja wukuf di Arafah. Kelebihan wukuf di Arafah adalah dosa kita diampuni. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit yang pertama ketika kita berada di Arafah. Dan sebentar lagi setelah kita wukuf di Arafah, Allah mengampuni dosa kita. Allah dekat hampir dengan kita. Sebentar lagi kita mengisytiharkan permusuhan dengan syaitan dengan melontar jamarat. Jadi yang pertama, kita tetapkan kebersamaan kita dengan Allah, dan dalam waktu yang sama kita tetapkan permusuhan dengan syaitan. Maka jelaslah suasana berangkat dari Arafah menuju Masy'aril Haram, suasana yang bisa menyentuh perasaan kita. Nah, tempat yang bisa menyentuh perasaan kita sedemikian rupa disebutlah Al-Masy'ar. Al-Masy'aril Haram. Wadhkuruhu kama hadakum, dan berzikirlah menyebut nama Allah seperti mana Allah telah memberikan petunjuknya kepadamu. Kita sudah diajar untuk berzikir, yaitu dengan menyebut Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya. Jangan seperti yang dibuat oleh kafir Quraisy. Kafir Quraisy juga mereka ini wukuf di Arafah, mereka juga pergi menuju Mina melontar jamarat, mereka juga menunaikan ibadah haji. Tetapi ketika mereka menyebut nama Allah, mereka juga menyebut nama-nama berhala selain Allah. Maka jangan seperti itu. Sebut hanya Allah saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillah, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah,
wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir-zikir yang seperti ini, zikir-zikir mentauhidkan Allah. Karena yang kita sebut hanyalah Allah, yang kita agungkan hanyalah Allah saja, yang kita muliakan hanyalah Allah saja. Itu maksud wadhkuruhu kama hadakum. Wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin. Ayat ini ayat penjelasan saja bagi yang sebelumnya. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu, sebelum Allah memberikan hidayah, sebelum Allah memberikan petunjuk kepadamu, sungguh kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sesat. Ini merujuk kepada orang-orang kafir Quraisy yang belum memeluk Islam. Mereka itu adalah orang-orang yang sesat sebab menyekutukan Allah. Mengapa ayat ini ditambah di sini? Sebab ayat ini berkaitan dengan ibadah haji. Yang ibadah haji itu pada tahun 7 Hijriah sudah dimulai, dan tahun 7 Hijriah itu kafir Quraisy yang menyekutukan Allah ikut serta menunaikan ibadah haji. Karena kafir Quraisy, orang-orang kafir di kota Mekah baru memeluk Islam setelah Fathu Makkah, setelah pembukaan kota Mekah beberapa tahun kemudian. Pada tahun 7 Hijriah itu, umat Islam menunaikan ibadah haji. Kafir Quraisy pun juga menunaikan ibadah haji. Sama-sama menunaikan ibadah haji di tempat yang sama. Tetapi yang satu tetap menyekutukan Allah, umat Islam mentauhidkan Allah. Sama seperti sa'i. Umat Islam sa'i antara Safa dan Marwah, kafir Quraisy pun juga sa'i antara Safa dan Marwah. Ini sudah kita terangkan dahulu. Kafir Quraisy sa'i antara Safa Marwah, bersa'i antara berhala dengan berhala. Karena satu berhala diletakkan di atas bukit Safa, satu lagi berhala diletakkan di atas bukit Marwah. Maka mereka bersa'i antara Safa Marwah, antara berhala dengan berhala. Dalam waktu yang sama, umat Islam juga bersama dengan kafir Quraisy bersa'i juga pada tahun 7 Hijriah itu. Tetapi umat Islam bersa'i antara Safa dan Marwah dengan mentauhidkan Allah, berzikir kepada Allah. Nah, karena dekatnya dengan keadaan sebelum Islam, maka disebutlah di sini, sesungguhnya kamu sebelum diberi hidayah oleh Allah, sungguh-sungguh kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sesat. Apa tujuan penghujung ayat ini? Supaya kamu bersyukur, karena dengan hidayah dari Allah lah membuat kamu tidak tersesat. Hidayah dari Allah lah yang membuat ibadahmu benar, dan kamu akan mendapatkan balas kebaikan dari ibadah yang dilakukan. Kalau tidak, ibadahmu sia-sia dan tidak ada guna. Karena ibadah kalau hanya menyekutukan Allah, maka tidaklah melainkan membawa kepada lebih jauh lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini ada di antara sebahagian umat Islam yang memahami, mereka itu kan juga umat Islam juga, beribadah kepada Allah, tapi tak tahu ibadah yang dilakukan itu tidak ada kaitannya dengan petunjuk dari sisi Allah. Allah tidak menyampaikannya dalam Al-Quran, Rasulullah juga tidak menyampaikan dalam hadis baginda, tapi dibuat-buat. Nampak solat juga, nampak puasa juga, nampak berzikir juga, tapi sebenarnya mereka tidak beribadah. Tapi ada pula yang menolongnya. Tidak, itu bukan ajaran sesat itu. Mereka juga punya keyakinan. Maka biarkan mereka dengan keyakinan yang ada pada mereka. Toh semuanya nanti akan masuk ke dalam surga juga. Ini pendapat orang-orang yang mengusung faham liberal atau pluralisme, bahwasanya semua agama, semua kepercayaan, semua keyakinan adalah sama. Oh tidak. Dari mana dalilnya? Mana sandarannya? Dari sisi Allah, dari Rasulullah, benar. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnati. Kutinggalkan dua pusaka untukmu. Kalau kamu berpegang kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah.
Tapi kalau dari manusia biasa, dari Mirza Ghulam Ahmad, maka tidak bisa dibenarkan ia sebagai petunjuk. Ia adalah datang dari manusia, dan apabila bertentangan dengan apa yang Allah turunkan dan apa yang Rasulullah sampaikan, maka ia adalah kesesatan, bukan satu kebenaran. Maka tidak boleh dikatakan, oh itu adalah ajaran yang benar juga. Tidak, itu adalah ajaran sesat yang menyimpang. Maka sepatutnya tidak berhak untuk menggunakan nama Islam. Sepatutnya mencari agama, mencari nama yang lain selain dari agama Islam, karena agama Islam sudah jelas sumbernya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan agama Islam memiliki akidah yang sudah jelas, yang sudah terang. Perkara-perkara dalam Islam sudah tidak diperdebatkan lagi, maka tidak ada sesiapa yang berhak untuk merubahnya, menambahnya. Seperti umpamanya di dalam Islam, Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Siapa yang menetapkan di sana ada Nabi selain dari Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad, maka ia adalah ajaran sesat, karena penetapannya itu tidak melalui Al-Quran ataupun melalui hadis Rasulullah SAW. Inilah di ayat yang kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.